Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. HUT DKI Jakarta, kota metropolitan. Demikian Jakarta disebut dan dielukan sebagai kota termegah di Indonesia. Jakarta di usianya ke-493 tahun ini memang telah nampak berubah. Namun perubahan Jakarta tidak hanya ataupun tidak ubahnya uang koin berwajah ganda. Inilah wajah jantung ibu kota Jakarta, tempat di mana sebagian besar masyarakat Indonesia bermimpi mendatanginya. Wajah jantung ibu kota tak ubahnya seperti kota metropolitan lain di negara-negara maju. Tapi ini hanya satu dari wajah ibu kota Jakarta. Kota metropolitan, demikian Jakarta disebut dan dielukan sebagai kota termegah di Indonesia. Jakarta di usianya ke-493 tahun memang telah nampak berubah. Namun perubahan Jakarta tak ubahnya uang koin berwajah ganda. Inilah wajah lain kota Jakarta. Padahal jaraknya tidak lebih dari 500 meter jantung kota Jakarta. Begitu kontras. Kontras jelas terlihat. Meski demikian, setahun lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Jakarta telah memiliki wajah baru. Wajah baru Jakarta itu bukan sekedar tampilan fisiknya saja yang baru. Itu memang ada dan itu memang didorong. Tetapi yang tidak kalah penting wajah baru Jakarta adalah juga tentang perubahan mindset, perubahan cara pandang, perubahan cara menyusun kebijakan. Nyatanya wajah baru Jakarta dengan perombakan transportasi tak jua mengubah banyaknya wilayah kumuh yang ada. Pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati menyatakan kesenjangan Jakarta ini berakar pada masalah sosial dan politik. Kita kan saat ini berdiri di lokasi jantung ibu kota sebetulnya. Ya. Di belakang kita ada gedung-gedung yang tinggi, tapi kita berada juga di sebuah perkampungan yang begitu kontras. Ya. Kalau melihat ini apa yang Mbak lihat di sini? Gap seperti apa ini yang bisa terjadi? Ya, semua negara-negara besar, kota-kota besar juga mengalami hal yang sama, di mana di awal-awal masa itu pasti ada periode di mana kesenjangan itu begitu tampak. Pembangunan high-rise building misalnya, bangunan-bangunan mewah dan sebagainya, tapi kemudian di sisi lain, bahkan di pintu belakangnya, itu masih ada kawasan-kawasan yang memang belum layak untuk ditinggali oleh warganya. Menurut Mbak Devi, nanti gap seperti ini, gap yang terlihat saat ini, kesenjangan yang begitu luar biasa di DKI Jakarta, akan sampai kapan itu terus berlangsung? Nah, ini hanya pemerintah kota yang bisa menjawab. Artinya kalau seperti 5 tahun lalu misalnya sangat berani untuk melakukan perubahan, melakukan transformasi yang kemudian berani secara politik untuk tidak populer, itu tentu saja yang akan merasakan manfaatnya adalah generasi yang setelah itu. Tapi kalau terus-menerus menutup mata dari kondisi ini, artinya menutup mata dari upaya mengangkat martabat rakyat demi misalnya hanya untuk memastikan bahwa dari segi kepemimpinan dinilai lebih populer, tentu saja kita akan butuh waktu lebih lama. Jadi ini betul-betul persoalan leadership di sini. Leadership ya Mbak ya. Jadi nanti tidak ada lagi dua wajah Jakarta, adanya satu wajah Jakarta, ibu kota Indonesia. Jumlah kawasan kumuh DKI Jakarta menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN tercatat sebanyak 118 kelurahan dengan total 267 kelurahan atau sekitar 49%. DKI Jakarta menganggarkan sekitar 25,5 miliar rupiah bagi pembangunan 76 RW kumuh di DKI Jakarta pada 2020. Seperti dua mata uang yang berbeda, kontrasnya wajah Jakarta seharusnya segera diatasi agar gap tak lagi menguji mereka yang mencintai ibu kota. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Ya, hari ulang tahun kota Jakarta tahun ini dimaknai berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jauh dari perayaan dan juga keramaian karena memang kota ini tengah menghadapi wabah yang cukup parah. Pemprov DKI Jakarta mengambil tema Hari Ulang Tahun Jakarta Tangguh ataupun Jakarta Tangguh sebagai refleksi bagi masyarakat Jakarta. Namun di luar masalah wabah, masalah klasik ibu kota lainnya seperti banjir dan juga macet juga masih menjadi problematika. Di tengah gempuran wabah COVID-19, pembenahan apa yang seharusnya dilakukan di ibu kota dan bagaimana sejarah mencatat kota Jakarta berhadapan dengan wabah. Kita akan coba
ulas pada malam hari ini di hari spesial hari ulang tahun DKI Jakarta. Ada dua narasumber saya sudah bergabung dari luar studio. Ada Bang JJ Rizal, sejarawan kita. Selamat malam Bang JJ Rizal, apa kabar? Baik Bang Renghat, makasih. Oke, baik. Dan juga ada Mas Nirwono Yoga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau. Selamat malam Mas Nirwono Yoga. Selamat malam, Mas. Baik. Apa kabar? Selamat malam, Mas Rizal juga. Ya, kabar baik Mas Nirwono. Dan ya, kami juga tadi sebetulnya sudah terkonfirmasi ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, namun kemudian batal untuk kami wawancarai pada malam hari ini. Jadi saya akan tetap melanjutkan kita memaknai hari ulang tahun Ibu Kota di tahun ini dengan dua narasumber saya yang sudah siap. Saya akan langsung ke Bang JJ Rizal. Ini kita lihat dulu Bang JJ Rizal dari perspektif sejarah ya. Kalau kita lihat dari sejarah sebetulnya Ibu Kota berhadapan dengan wabah ini bukan pertama kali ya, sudah beberapa kali menghadapi wabah. Nah, kalau dilihat dari catatan sejarah tadi, kemudian apa yang tengah dihadapi oleh Ibu Kota saat ini, Anda melihatnya bagaimana Bang JJ Rizal? Ya, yang jarang disebut itu sebenarnya adalah dalam periode yang panjang Jakarta itu kota wabah. Bahkan kalau misalnya kota ini salah satu acuannya ke masa lalu adalah kota Batavia, itu kota yang mulai didirikan tahun 1619 itu runtuh. Banyak orang bilang karena korupsi di dalam tubuh VOC, sehingga ada singkatan VOC itu diplesetin bukan Verenigde Oost-Indisch Company, tapi Perhan onder korupsi, jatuh karena korupsi. Tapi sebenarnya dalam riset-riset itu menggambarkan korupsi itu hanya salah satu sebab. Sebab terbesarnya adalah wabah penyakit. Waktu itu belum ada yang tahu, kenal wabah apa ini gitu. Mereka menyebut dengan nama-nama aneh saja, misalnya Remiterende Rokorsten, Primaligne gitu ya, demam maut, mati mendadak. Malam ini kita makan malam sekarang, besok pagi yang mati itu 8 orang, sehingga bisnis yang paling menjanjikan adalah mati. Rumah sakit menjelma menjadi mordequil atau lubang kubur begitu. Sehingga akhirnya kota itu dipindahkan. Terpaksa pindah dan VOC-nya runtuh, diambil alih oleh negara. Itu karena wabah. Jadi kota pertama yang namanya Batavia yang punya gelar mentereng itu runtuh karena wabah. Nah, tapi kan ini tidak ada di pelajaran sejarah kita. Sejarah nasional kita, bahkan sejarah lokal gitu, muatan lokal itu tidak ada. Dan setelah itu banyak lagi wabah. 1820 itu ada wabah kolera. 270 orang per hari meninggal. Ya. Dan itu berlangsung nggak sekali, tapi berkali-kali. Tahun 1820, 1850, 51, 60-an. Itu terjadi terus wabah kolera. Kolera itu muncul lagi yang gegerkan juga flu Spanyol. Per hari bisa 100 orang di kawasan yang dekat dengan pelabuhan, sumber koneksi langsung dengan pandemi yang sifatnya internasional itu sampai 270-an orang meninggal. Dan sebagai daerah wabah, misal malaria, tahun 1953 penyair Sitor Situmorang masih nulis sajak. Baru pulang dapat beasiswa dari Eropa, judulnya malaria. Tahun 50 kita masih dicekam oleh malaria setelah merdeka. Baru bebas itu tahun 60, korban terakhir 8 orang. Jadi yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial ini, itu salah satu yang besar adalah yang kita wariskan, adalah wabah. Karena tidak pernah ada upaya membangun infrastruktur kesehatan dan pelayanan kesehatan secara serius. Ya, jadi setiap penyakit itu akhirnya berkembang dalam konteks bukan penyakit, tetapi kutukan. Nah, itu udah dalam periode yang panjang itu berkembang dan itu menjadi bantal selamat. Kemudian kalau ada wabah atau penyakit menular itu orang punya bantal yang namanya kampung. Orang bisa pulang kampung, diterima oleh keluarganya dan melahirkan teori share property, berbagi kemiskinan, kesusahan, tapi bahasa kerennya dibilang gotong royong gitu. Jadi ini problem besar bahwa dalam periode yang panjang pembangunan Jakarta juga ke masa depan harus dievaluasi, bukan hanya infrastruktur ekonomi melulu yang perhatikan, infrastruktur kesehatan dan sains untuk
diperhatikan karena punya reputasi yang panjang. Bahkan sampai sekarang kan penyakit paling membunuh itu demam berdarah. Anopheles sundaikus itu hilang, penyebab malaria. Tapi gantinya Aedes aegypti hampir tiap tahun kan KLB. Karena nyamuk demam berdarah. Oke. Jadi memang dari catatan sejarah juga Jakarta bukan hal yang baru berkaitan dengan wabah, tapi kan tentu COVID-19 ini menggempur ya ibu kota, dan akhirnya kita harus memaknai merayakan ulang tahun Jakarta tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, jauh dari keramaian. Nah, bagi masyarakatnya, Bang Rizal, bagaimana seharusnya kita memaknai hari ulang tahun ibu kota di tengah sedang menghadapi wabah ini? Tentu ada refleksi ya yang seharusnya bisa kita lakukan bersama ya, Bang Rizal. Ya, menurut saya kalau namanya refleksi artinya sebenarnya dalam periode yang panjang kita selalu menyebut ulang tahun itu dalam konteks perayaan, artinya rame-rame, keriuhan, keriaan, begitu ya. Tapi kita jarang punya konteks untuk berefleksi sebenarnya dalam keramaian itu. Kita justru perlu berefleksi dalam kesunyian. Dan inilah makanya momennya ada begitu. autobiografi yang bagus dari sastrawan kandidat Nobel kita, satu-satunya namanya Pramoedya Anantatur, itu judulnya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Dalam kebisuan, dalam kesunyian, dia merenung. Untuk bisa tangguh itu, kita harus merenung dan kita perlu kesunyian, perlu kesepian begitu ya, untuk kita mengevaluasi diri, mengevaluasi, belajar dari masa lalu untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Misalnya apakah model pembangunan yang kita terapkan ke masa depan, model kota yang kita terapkan ke masa depan itu akan sanggup gitu menahan tantangan zaman di depan. Misal tantangan zamannya ekologi, karena penyakit ini, wabah ini munculnya dari ekologi yang rusak sehingga terjadi zoonosis begitu ya. Di binatang virus itu sekarang bisa lompat berevolusi melalui seleksi alam masuk menginang kepada manusia. Artinya konsep pembangunan kota ke depan kita harus kota yang seperti kata Mas Nirwono Yoga, menghargai ruang hijau yang besar. Iya kan, memberi ruang ekologis, pembangunan ekologis, bukan malah menuju kota bunuh diri ekologis begitu loh. Ini refleksi yang kritis menurut saya ditentukan oleh keadaan ini. Menurut saya kalau kita cerdas, kita bisa belajar. Kalau enggak ya kita dapat malapetaka ke masa depan. Oke, baik. Saya ke Mas Nirwono Yoga. Mas Nirwono, apakah di tengah ulang tahun ibu kota yang kita tengah menghadapi wabah ini, kemudian juga serta-merta kita harus mulai merubah kembali, merubah haluan pembangunannya. Sehingga tadi dikatakan juga oleh Bang Rizal adalah ya lebih fokus lagi atau lebih konsen terhadap pembangunan yang membuat kota ini lebih hijau, lebih sehat, sehingga tidak bunuh diri tadi. Dari perspektif Anda seperti apa, Mas Nirwono Yoga? Ya, sebenarnya apa yang sudah diceritakan oleh tadi, secara panjang Jakarta memang menunjukkan bunuh diri ekologis merupakan salah satu penyebab Jakarta tadi tidak bisa berkembang dengan baik ya. Kalau diceritakan tadi soal wabah, itu justru penelusuran kami tentang makam Jakarta, urutannya justru sangat terpaut sekali. Bagaimana makam itu dibutuhkan adanya lahir taman pemakaman umum karena timbulnya masyarakat wabah jadi menimbulkan banyak sekali warga yang meninggal misalnya ya. Tetapi sayangnya kejadian ini tidak menjadi landasan dalam hal pembangunan kota Jakarta di kemudian hari. Ya. Nah, kalau sekarang kita bicara bahwa temanya adalah Jakarta yang tangguh ya, paling tidak saya melihat di era normal baru nanti ada 3 kata kunci ya. Pertama, refleksi tadi yang harus dijadikan kota Jakarta harus menjadi kota yang sehat. Kota sehat ini sangat besar ya, infrastruktur sehat, kesehatan itu tidak hanya soal aksesibilitas kita ke layanan kesehatan seperti ke rumah sakit, puskesmas dan sebagainya ya. Tetapi juga infrastruktur yang menunjang kesehatan masyarakat. Tadi Mas Rizal bisa bilang tentang pentingnya taman misalnya ya. Taman itu merupakan bagian dari infrastruktur kesehatan masyarakat gitu ya. Bagaimana ruang terbuka hijau itu justru salah satu alat untuk menjaga masyarakat kita itu sehat secara fisik dan mental misalnya. Terus kemudian bagaimana tadi salah satunya adalah penataan lingkungan dan sanitasi ya. Air bersih, sanitasi yang bagus. Sekarang saja dalam konteks 493 kita masih temukan pemukiman warga yang masih BAB sembarangan. Kan? Ini juga salah satu bagian dari refleksi sebenarnya. Kalau kita mau kota sehat ya harusnya hal seperti itu sudah tidak perlu lagi gitu kan. Poin yang kedua adalah kalau dalam konteks tangguh tadi adalah kota tadi harus aman ya.
aman untuk semuanya tentunya. Tidak hanya sekedar aman dalam konteks terkait dengan kriminalitas misalnya yang kejadian beberapa hari ini, tapi aman dalam konteks bahwa di tengah masa normal baru nanti dengan PSBB transisi ini, masyarakat yang dalam tanda petik harus keluar rumah untuk beraktivitas ataupun bekerja juga harus dijamin keamanannya. Ya? Keamanan dalam arti tadi protokol kesehatan yang ketat di ruang publik, protokol kesehatan di kantor, di pasar, ini juga memberi rasa aman kepada warga ya kalau kita ingin membangun kota yang aman. Yang terakhir adalah kota produktif. Ya. Kita tahu dengan konteks seperti ini kita lebih dari 3 bulan kondisi perekonomian nasional dan juga kota Jakarta sempat melambat. Nah, tetapi konteksnya produktif ini yang harus dipahami oleh masyarakat juga justru dimulai dari rumah, gitu ya, bahwa gaya baru untuk bekerja, belajar, bahkan beribadah di rumah ini kan harusnya tetap menjadi satu kebudayaan baru, ya. Bukan berarti kemudian dengan ada PSBB transisi kemudian semua orang langsung tumpah ruah seperti di Car Free Day kemarin misalnya, setelah menjadi Corona Free Day malahan. Jadi ini juga pahaman yang harus kita ingat bahwa untuk sebuah kota produk kita bisa mulai loh rumah ya, untuk bekerja, belajar. Nah, infrastruktur ini kan yang harus disediakan oleh pemerintah tadi, bagaimana masyarakat tetap bisa belajar, bisa bekerja di rumah dengan aman dan nyaman misalnya. Ya. Jaringan internetnya, listriknya. Jadi kalau kita keluar itu karena dalam tanda petik terpaksa, memang ada kebutuhan keluar, tetapi bukan menjadi kewajiban bahwa kita harus keluar rumah untuk bekerja setiap hari misalnya. Ini juga merupakan salah satu refleksi membangun Jakarta yang tangguh. Oke, baik. Bang Jeje Rizal dan juga Mas Nirwono Yoga, saya ingin tahu dong pendapat Anda berdua ketika kemudian Pemprov memilih nama ataupun tema ulang tahun Jakarta adalah Jakarta Tangguh karena ketangguhan masyarakatnya menghadapi wabah COVID dan juga Pak Anies ya bilang sendiri bahwa seakan-akan 22 Juni adalah kado bagi masyarakat Jakarta bahwa di saat memperingati HUT kota ini pada saat itu juga kita bisa mengendalikan atau sudah terkendali wabah COVID-19. Saya ingin tahu apa respon Anda berdua melihat atau mendengar jargon Jakarta Tangguh di ulang tahun Ibu Kota pada tahun ini. Tapi usai jeda berikut ini kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast HUT DKI Jakarta. Saya masih bersama dengan sejarawan Bang Jeje Rizal dan juga Mas Nirwono Yoga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau. Ini kalau Mas Nirwono dan juga Bang Rizal bisa melihat tampilan saya di studio, saya sudah pakai baju Abang DKI Jakarta begitu untuk menambah semangat memperingati hari ulang tahun Ibu Kota meskipun dalam kondisi pandemi. Nah, ada tema yang dipilih oleh Pemprov DKI Jakarta. Jakarta Tangguh. Saya ingin tahu dari kacamata atau perspektif sejarawan Bang Jeje Rizal, bagaimana Anda mencermati kata Jakarta Tangguh ini? Apakah sudah tepat ini untuk membangun semangat masyarakat kita atau seperti apa, Bang Rizal? Ya, tadi saya pikir-pikir tangguh itu singkatan tahan gundah ya. Ya karena banyak kegundahan kan gitu ya. Gundahan karena kalau kita berefleksi pada masa flu Spanyol itu pemerintah kota banyak sekali menerima telegram itu tentang bagaimana perindustrian, ekonomi, turisme, perhotelan begitu ya. Karena itu awal abad 20 banyak tuh terusan Suez dibuka dan turis banyak datang, hotel-hotel berkembang, kehidupan pariwisata hidup di kota Batavia tuh banyak mengeluh mereka dan memaksa membuka. Mereka mengeluarkan kata-kata yang penuh kegundahan dan jawabannya itu adalah mohon tangguh, jangan goyah kalau kita tidak karantina akan lebih bahaya, nasibnya akan sama seperti kota Surabaya misalnya kayak gitu. Jadi saya membayangkan kata tangguh ini pada kata bagaimana pemerintah itu ngademin, istilah orang Betawi itu. Ngademin. Tapi saya juga melihat dalam konteks tangguh ini akan jadi tangguh kalau tidak berefleksi ya, kalau tidak menggunakan masa sunyi, masa senyap ini untuk merenung, untuk memikirkan, mengevaluasi tindakan-tindakan dan rencana-rencana depan. Oke, termasuk ketika Pak Anies memaknai
22 Juni ini kado bagi masyarakat bahwa kota ini pada saat ini juga alhamdulillah pandemi yang pernah besar di Jakarta saat ini sudah terkendali. Tanggapan Anda Bang Jaja Rizal, apakah ini terlalu dini atau lagi-lagi ini hanya untuk ngademin lagi tadi tuh bahasa orang Betawinya tadi yang Anda katakan? Ya, saya sih khawatirnya bukan masalah ngademin, karena kita lihat fenomena kenyataan besar pelonggaran ini kan tidak diikuti oleh tindakan yang serius. Tindakan serius terkait dengan banyaknya tes begitu kan tidak ada di sini itu. Jadi sekali lagi apa yang terjadi di masa lalu ketika wabah besar itu terjadi, mau kolera, flu Spanyol, itu pemerintah itu berdiri di ruang yang berbeda. Karena mereka berpikir bahwa kita punya privilege dan punya semua kekuatan ekonomi, fasilitas, lingkungan kehidupan, rumah tinggal yang lebih sehat, higienis, begitu. Sehingga daya survival mereka tuh lebih besar begitu. Jadi ketika di masa lalu pengusaha-pengusaha waktu wabah, misal PES begitu, atau flu Spanyol meminta untuk buka fasilitas-fasilitas ekonomi, itu mereka tahu betul bahwa mereka punya kesempatan. Walaupun data itu banyak digelapkan, sehingga kita tidak bisa membaca mana yang lebih banyak meninggal, orang Eropa kulit putih atau warga pribumi. Tapi data-data pemakaman itu bisa menjelaskan bahwa mayoritas yang meninggal itu adalah orang-orang pribumi, yang bisa menjelaskan bahwa dalam hierarki pelayanan kesehatan dan lingkungan ekologi yang lebih ekologis, lingkungan ekologis yang mereka punya itu jauh lebih kuat punya kelompok masyarakat kulit putih. Jadi ada hierarki kelas di dalam survival di kota Batavia di masa lalu itu, dan itu menyedihkan sekali menurut saya. Oke, saya ke Mas Nirwono Yoga. Mas Nirwono Yoga punya makna yang berbeda dari Jakarta Tangguh selain tahan gundah tadi kalau versinya Bang Jaja Rizal. Anda bagaimana melihat ini? Ya, pemahaman sebuah kota yang tangguh tadi mensyaratkan 3 hal, Mas. Ya. Satu, kota tadi harus melakukan antisipasi. Jadi ada upaya serius untuk melakukan pencegahan pandemi maupun bencana. Yang kedua, kota tadi harus melakukan mitigasi ataupun upaya pengurangan risiko terjadinya bencana maupun pandemi. Dan yang ketiga, kota tadi harus melakukan adaptasi atau penyesuaian jika terjadi bencana ataupun pandemi. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya secara umum belum ada upaya ke arah sana ya, kalau kita bicara menjadikan Jakarta yang tangguh ya. Saya belum melihat upaya serius dari Pemprov DKI untuk tadi melakukan umpamanya antisipasi ya. Tadi kalau Mas Rizal cerita malah justru saya melihat belum ada antisipasi, malah kita nggak siap sebenarnya terjadinya baik itu bencana banjir di awal tahun misalnya, bahkan pandemi sekarang. Terus kemudian mitigasi, kita juga melihat dengan angka kematian yang masih tinggi ya, bahkan di atas 100 ini justru belum dalam kondisi aman. Saya melihat ada salah persepsi dari masyarakat dan penggunaan istilah PSBB transisi itu seolah-olah membolehkan masyarakat untuk tumpah ruah ke luar. Terutama kalau kita lihat kemarin bagaimana Car Free Day justru menjadi Corona Free Day misalnya, gitu ya. Jadi justru upaya mitigasi belum terlihat, dan yang ketiga tadi belum ada upaya kita beradaptasi dengan cara-cara hidup yang baru tadi, yang tadi saya katakan bahwa budaya baru kita dengan bekerja belajar di rumah itu harusnya menjadi budaya baru gitu kan. Terus kemudian protokol kesehatan tadi dan pola hidup bersih dan sehat juga harusnya menjadi pedoman untuk kita semua. Nah, ini 3 hal tadi yang justru belum jadi catatan ataupun belum layak menjadi kota yang tangguh tadi, Mas. Baik, meskipun kemudian kita tahu dalam hal mencegah banjir misalnya Pemprov sudah berupaya untuk program naturalisasi begitu ya, meskipun ada perbedaan nama soal normalisasi sungai kah, naturalisasi atau apapun itu namanya. Kemudian kalau kita lihat juga sebetulnya dari kurva jumlah positif COVID-19 di Jakarta kan memang masih fluktuatif. Bahkan terakhir juga jumlahnya agak-agak berkurang sebetulnya, Mas Nirwono Yoga. Itu mungkin yang menjadi itu mungkin juga menjadi indikator bahwa Gubernur Anies merasa bahwa kita sudah bisa mengendalikan ini dan kita memang harus dan warga Jakarta sudah bisa hidup dalam kondisi COVID-19 dengan segala macam kekurangannya begitu. Ya, kalau kita lihat secara umum apa yang diungkapkan oleh Pak Gubernur justru semakin mendorong warga untuk keluar rumah. Jadi istilahnya tadi, dalam konteksnya tadi untuk mulai bekerja penuh dari Sabtu
Senin sampai dengan Jumat, misalnya, ya. Ya. Terus kemudian mulai bekerja seperti biasa, gitu ya. Artinya dalam konteks ini kalau kita lihat namanya si pembagian jeda kerja 3 jam, ternyata dalam konteks pelaksanaannya di kantor tidak berpengaruh banyak. Kita Oke. lihat di stasiun, bahkan juga di halte pada jam berangkat dan pulang juga terjadi penumpukan begitu. Jadi justru yang perlu saya ingatkan kembali, kita ini masih dalam suasana PSBB transisi, ya, belum memasuki normal baru. Artinya warga tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan tetap dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Artinya kalau memang tidak ada keperluan, terus tetap disarankan untuk bekerja belajar dari rumah misalnya, ya. Berarti ini kan harus ada kebijakan khusus dari pemerintah dan perusahaan, ya. Terus kemudian umpamanya memang taman wisata sudah dibuka, pusat perbelanjaan sudah buka, ya. Meskipun dibatasi kapasitasnya 50%, tapi bukan berarti kemudian masyarakat didorong untuk rame-rame datang ke mal atau ke pusat perbelanjaan. Ini yang harusnya menjadi catatan kita dalam konteks membangun kota Jakarta yang tangguh tadi. Oke, baik. Bang Rizal, kalau melihat ini masih PSBB transisi, tapi kita lihat sudah banyak masyarakat yang ya mungkin juga ada banyak alasan ya, mulai dari faktor ekonomi misalnya, atau harus bekerja dan lain sebagainya, sudah mulai keluar rumah atau mulai berkerumun ini. Nah, apa fenomena ini Anda melihat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jakarta seperti apa, Bang Rizal? Ya, kita bahagia sih bahwa masyarakat punya ikatan yang kuat dengan ruang kotanya. Tapi saya setuju yang dikatakan oleh Mas Nirwono Yoga, bahwa tapi juga kita harus mempertimbangkan ya, bahwa kota Jakarta ini sebagai ibu kota itu, sutradaranya itu ada banyak. Oke. Nah, ini problem besarnya begitu. Sutradaranya Ada siapa kepentingan saja tuh sutradaranya? nasional, terus ada kepentingan ekonomi di situ. Sutradara real dari kota Jakarta kan itu yang paling kuat justru dalam sejarah yang panjang itu bukan gubernur, tapi kekuatan ekonomi, konglomerat industri, properti, ya itu yang mereka yang punya kekuatan untuk mendorong keputusan-keputusan berjalan. Jadi menurut saya kita sebenarnya sudah kehilangan periode emas untuk secara serius seperti yang dikatakan oleh Mas Nirwono tadi. Di awal bulan Januari, Februari, dan Maret itulah periode emasnya kita harusnya secara serius merespon wabah ya. Jadi kejadiannya ini persis seperti flu Spanyol. Kita sudah dapat kontak, Batavia itu dari Hong Kong, dari Singapura, waspada, tapi dianggap remeh. Dianggap remeh sama sekali, terus dilecehkan, dan apa akibatnya? Roboh. Kropos itu, kelihatan struktur pemerintah kolonial itu dalam infrastruktur kesehatan, itu rapuh sekali. Dan mereka hanya bisa menyelamatkan mereka sendiri. Dan yang lainnya dianggap itu ikut seleksi alam saja, seperti katanya Wallace begitu. Nah, sekarang ini kan menurut saya kita harus mendiskusikan bagaimana kekuatan-kekuatan ini di atas ini memainkan power begitu ya, memainkan kekuatan mereka itu bernegosiasi begitu ya. Jadi saya yakin ini sebagai ibu kota apalagi ya, ini keputusan ada di tangan seorang gubernur sendiri. Tapi menurut saya juga ini periode sebenarnya di mana Pak Gubernur bisa menjelaskan dirinya bahwa Mbak Rekso kota ini adalah seorang gubernur. Oke, menarik karena banyak sutradaranya tadi Bang Rizal katakan kalau kita bicara soal ibu kota. Kita harus break terlebih dahulu lagi. Usai jeda saya akan juga tanya kepada kedua narasumber, Mas Nirwono dan juga Bang Rizal. Ini judul kita adalah Menyapa Indonesia dari Jakarta. Dengan kondisi demikian, dengan segala plus minusnya. Nah, bagaimana kemudian, ini kan Jakarta sebagai barometer ya, perekonomian, industri dan sebagainya di Indonesia. Tapi dalam kondisi di tengah wabah. Nah, seperti apa kemudian seharusnya kota ini menyapa Indonesia sebagai ibu kota, tapi di sisi yang lain kita tahu bahwa tengah menghadapi wabah yang cukup besar. Apa yang perlu dibenahi? Dan juga soal masalah-masalah klasik lain yang belum tuntas, seperti macet, banjir, polusi, dan lain sebagainya. Kita bahas usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast HUT DKI Jakarta. Saya akan langsung ke Mas Nirwono Yoga. Mas Nirwono, yang jelas kita sudah bahas banyak ya soal bagaimana perbedaan HUT DKI Jakarta tahun ini di tengah pandemi. Kemudian tadi juga Bang Rizal sudah banyak menggambarkan soal sejarah wabah di ibu kota dan situasi kita hari ini. Nah, perlukah kemudian karena ini adalah menyapa Indonesia dari Jakarta. Kita tahu Indonesia setengah menghadapi wabah yang juga spektrum utamanya adalah di ibu kota itu sendiri. Apakah perlu kemudian ibu kota ini mulai merubah haluan pembangunan atau visi misi pembangunannya ketika sudah tahu atau sudah berhadapan dengan wabah yang mungkin saja ini akan cukup panjang durasinya? Betul. Jadi saya justru melihat apa yang terjadi sekarang ini merupakan peluang emas terutama bagi Pak Gubernur DKI, ya, Pak Anies Baswedan, untuk menjadi contoh penataan kota-kota di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Oke. Kalau kita bicara soal Jakarta tangguh, berarti gambaran umumnya adalah membangun kota Jakarta yang tangguh, ya. Artinya tangguh terhadap bencana, terhadap pandemi itu wajib. Program pembangunan kita memasuki normal baru tadi, seperti yang saya katakan, berarti syarat 3 harus diwujudkan oleh pemerintah DKI. Bagaimana Jakarta harus menjadi kota sehat, karena kalau kotanya sehat, warganya sehat, pasti kota tadi akan produktif, kan? Kita bicara soal perekonomian nasional, tadi dikatakan oleh Mas Jj Rizal, bagaimana mau produktif kalau masyarakatnya sakit misalnya. Yeah. Jadi ini saling terkait. Jadi kota harus sehat, seperti mulai dari fasilitas pelayanannya ditingkatkan, kemudian juga tadi saya lebih mendorong taman-taman kota menjadi tempat olahraga warga, protokol kesehatan diterapkan, kemudian harus memberikan rasa aman bagi warga dalam beraktivitas, sehingga produktivitas tadi juga menjadi generator baru pembangunan kota pasca pandemi. Nah, kalau Jakarta berhasil, dalam konteks ini Pak Anies berhasil menerapkan konsep kota tangguh Jakarta, maka Jakarta akan menjadi role model pembangunan kota new normal atau normal baru tadi untuk kota-kota di Indonesia. Ya, contoh paling mudah tentunya kalau kita bicara kota paling dekat yaitu Surabaya, Makassar, ya, yang menjadi kota-kota cukup besar sebagai pusat pandemi misalnya. Nah ini akan memberikan normal baru dalam konteks kota di Indonesia sebenarnya, Mas. Oke, jadi tapi yang terjadi hari ini menurut Anda belum cukup maksimalkah? Padahal kemudian kan sudah banyak protokol-protokol kesehatan, aturan-aturan yang dibuat oleh Gubernur Anies di tengah masa PSBB transisi ini dan juga ke depan? Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan justru masih dalam posisi PSBB transisi, ya. Tapi penerapannya kami masih melihat belum tegas, ya, pengaturannya. Contoh paling mudah bagaimana justru penyelenggaraan Car Free Day justru menjadi tempat berkumpul yang perlu dievaluasi kembali. Oke. Terus kemudian kita masih melihat penumpukan pekerja terutama di jam berangkat, jam pulang di halte maupun stasiun-stasiun kereta api misalnya. Jadi apa sudah dilakukan belum maksimal, ya, meskipun sudah ada protokol kesehatan. Nah ini kan harusnya lebih ketat lagi penerapan protokol kesehatan. Kita harapkan misalnya protokol kesehatan di tempat wisata, di taman-taman kota, bahkan di ruang-ruang publik gitu ya. Selain yang sudah mulai dilakukan di pusat perbelanjaan dan juga pasar misalnya ya, yang menjadi klaster baru gitu kan. Jadi pembukaan ruang-ruang kota baru di Jakarta jangan sampai membuka kembali klaster baru penyebaran COVID-19. Indikator mudahnya adalah kota tangguhnya tadi, jumlah pasien positif yang bertambah harian harusnya semakin turun dan jumlah pasien yang sehat semakin tinggi, sehingga pada akhirnya yang meninggal pun juga sedikit. Jadi salah satu contoh mudah mengukur keberhasilan kota tangguh Jakarta pasca pandemi yang akan menjadi benchmark atau role model penataan kota-kota di Indonesia selanjutnya. Oke, termasuk juga masalah-masalah klasik lain yang kita tidak boleh lupa ya, bahwa ada banjir di awal tahun yang sangat masif begitu ya, ada juga macet, polusi. Satu tetap mengurus fokus kepada pandemi, tetapi ada satu lagi yang menurut saya harus fokus dibenahi, yaitu penanganan banjir dan juga pengurangan kemacetan lintas. Kemacetan lintas contoh mulanya dengan adanya pemberlakuan PSBB transisi saja kemacetan langsung timbul. Berarti kan di sini belum ada keberhasilan dalam hal pengurangan kemacetan lalu lintas. Banjir, kita suka tidak suka harus bersyukur bahwa pandemi tidak terjadi pada saat musim puncak hujan misalnya, ya. Kita bisa bayangkan kalau itu terjadi di awal tahun ini atau bahkan nanti di akhir tahun, ya. Tentu kita tidak berharap pada saat puncak musim hujan itu terjadi pandemi lagi, gitu. Jadi dua PR besar
banjir dan macet harus menjadi fokus oleh Pemprov DKI dalam hal ini Pak Anies untuk segera diselesaikan, samping juga tentu mewujudkan kota yang sehat di COVID-19 ini. Jadi ada 3 PR besar tadi yang harus dilakukan secara paralel, tidak bisa satu persatu, tapi tiga-tiganya harus diganti secara paralel dan indikator-indikator yang jelas. Oke, baik. Bang JJ Rizal, PR-nya ibu kota, PR Pemprov, PR kita semua masyarakat, atau bebannya bertambah lagi nih. Tidak hanya soal macet, banjir, polusi, kurangnya ruang hijau dan lain sebagainya, tapi juga bertambah lagi soal pandemi yang harus dihadapi. Nah, di tengah banyaknya gempuran terhadap ibu kota agar menjadi contoh bagi kota-kota yang lain di Indonesia, apa kekuatannya? Kita bicara hal yang positif deh. Apa kekuatan yang dimiliki oleh kita semua warga DKI Jakarta atau kota ini agar betul-betul bisa menjadi Jakarta yang tangguh begitu, dan kita bisa melewati semua ini dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah klasik di ibu kota, Bang JJ Rizal? Ya, dalam periode yang panjang kita menurut saya punya kekuatan yang namanya keinsafan atau kesadaran. Buruknya kota kita ini sampai hari ini, dia bahkan bisa dibilang bukannya kota begitu, bukannya metropolis tapi misiopolis, kota yang sangat menyusahkan begitu ya. Karena kota ini dibangun hanya memenuhi mimpi-mimpi mereka yang punya uang dan kaum aristokrasi uang. Bukan kota dalam artian kota yang melayani seluruh warganya. Nah, Bung Karno tuh pernah bilang bahwa ketika dia menetapkan Jakarta sebagai ibu kota, dia ingin Jakarta itu menjadi wajah mukanya Indonesia. Jadi dalam konteks ini, dia sebagai ibu kota, itu seluruh kekuatan yang ada, itu harus menyumbang istilahnya Bung Karno, agar bisa menjadi semacam template yang dicontoh oleh kota-kota lain di Indonesia. Nah, dalam konteks ini menurut saya keinsafan itu menjadi kekuatan. Dan wabah ini menurut saya itu kan di mana manusia posisi rentan begitu. Dan semuanya tidak berdaya. Dalam konteks itu harusnya terketuk itu hatinya untuk melakukan evaluasi besar menurut saya. Karena Jakarta sebelum COVID sebelum corona ini harus sudah ada evaluasi besar-besaran ya tentang tata ruang, bagaimana membaca tata ruang bukan hanya Jakarta, berkait dengan kota-kota di sekitarnya. Kalau kita bicara polusi misalnya tadi Mas sebut, waktu Jakarta itu WFH ditinggalkan begitu ya. Banyak beredar foto-foto betapa langit Jakarta indah, Gunung Salak kelihatan begitu. Tapi kita jangan berpikir bahwa polusi Jakarta itu hanya disebabkan yang bergerak, kendaraan bermobil, motor begitu. Ada 10, bahkan akan ada 14 pembangkit tenaga listrik batu bara di sekitar Jakarta. Itu menyumbang pada polusi yang sangat besar dan sangat berbahaya. Dan kalau bicara apa yang dibayangkan oleh Mas Yoga tadi tentang kota yang sehat, kota yang aman dan produktif. Dari faktor itu aja kita harus ada evaluasi besar loh. Dan banyak faktor lagi, artinya menurut saya ini kesempatan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, dan seluruh yang menganggap Jakarta itu harus selamat karena ini ruang hidup mereka. Termasuk para yang bergiat di bidang ekonomi begitu ya, para konglomerat yang punya bisnis di sini, kita harus berpikir bahwa nggak ada ekonomi yang bisa tumbuh di atas kota yang jadi kuburan. Nggak ada. Jadi ini menuntut kesadaran tangguh saya. Kalau insaf dan sadar bahwa harus ada evaluasi besar pasca COVID ini, merubah sama sekali seluruh perspektif kita berkota dan hidup menjadi orang manusia kota. Baik. Mudah-mudahan semua apa yang sudah kita bahas sejak segmen awal tadi ya, Bang Rizal dan juga Mas Nirwono Yoga, ini bisa menjadi masukan ya bagi semua kita dalam memaknai HUT DKI Jakarta di tengah pandemi. Tapi terakhir dong dari Anda berdua sebagai orang yang juga punya perhatian terhadap ibu kota, harapannya singkat saja terhadap ibu kota dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu kota DKI Jakarta kita ini. Mungkin dari Mas Nirwono dulu, baru nanti terakhir ke Bang JJ Rizal. Singkat-singkat saja. Ya, baik. Selamat ulang tahun buat kota Jakarta yang kita cintai ke-493. Ini merupakan momentum bagi seluruh warga kota Jakarta untuk menunjukkan bahwa kita kota yang tangguh.
Oke, baik. Bang Jaja Rizal, silakan. Ya, Jakarta itu pernah punya nama awal namanya Jakarta. Itu artinya kekuatan yang memberi kesejahteraan gitu ya. Oke. Kejayaan itu karena kesejahteraan. Dan di dalam kesejahteraan itu ada kesehatan, ada keamanan, ada produktivitas. Jadi menurut saya, doa saya adalah pulanglah ke rumah sejarah dan belajar dari sejarah untuk mengevaluasi. Karena hidup memang dijalani ke depan, tapi kan dipahami ke belakang. Iya. Oke. Aduh, menarik. Terima kasih banyak Bang Jaja Rizal, Mas Nirwono juga terima kasih banyak. Tidak ada salahnya kita berdoa bersama yang terbaik untuk ibu kota dan juga segala perbaikan yang tadi juga sudah kita bahas bersama. Terima kasih banyak Bang Jaja Rizal dan juga Mas Nirwono sudah bergabung pada malam hari bersama dengan kami. Kita ke informasi berikutnya. Pekerja seni tradisional Jakarta ondel-ondel harus memutar otak demi bertahan melewati pandemi COVID-19. Apa harapan mereka di ulang tahun Jakarta tahun ini? Kami akan segera kembali.